Gaman belum nih. Sharing lagi mah cuma sharing berita. Berangkat jadi ini. Ini ya. Bisa memakai Ini. Ini jadi bisa melakukan. Anu gambar. ininya mikrofon ini. Kenapa? Mikrofon. Aduh. Halo, buaya menyantum bawa. Buaya antum bawa. Oh, ada. Pakai antum. Lupa yang punya yang dikasih antum itu lupa. Apa-apa. Ini aja. Enggak ada antum di sini. Nggak ada. Ribet-ribet gini mas. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa diberikan rahmat hidayah oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala, diberikan hidayah at-taufiq untuk sama-sama kita berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita mohon kepada Allah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, ilmu yang kita mohon kepada Allah agar kita mengamalkannya, ilmu yang kita mohon kepada Allah agar menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita datang ke masjid ini ataupun yang menyimak secara langsung, agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan dalam majelis ilmu. Di antaranya mendapatkan as-sakinah, yaitu ketenangan. Kemudian mendapatkan rahmat Allah, diliputi oleh para malaikat, bahkan didoakan oleh para malaikat, dipuji-puji di hadapan malaikat, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang mulia, dan mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian bagi yang hadir di masjid, kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar kita juga mendapatkan keutamaan pahala i'tikaf, keutamaan pahala haji yang sempurna, sebagaimana sebutkan Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani, barang siapa yang datang ke sebuah masjid, tidaklah dia datang melainkan dia ingin mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu, maka baginya pahala haji tamat hajjatuhu, yang pahala hajinya itu sempurna. Kemudian kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kita diberikan kepahaman atas ilmu-ilmu yang kita pelajari dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Para hadirin yang semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan, dan ini merupakan pembahasan yang terakhir dari risalah al-wajibat al-mutahatimat al-ma'rifah ala kulli muslimin wal muslimah, yaitu tentang taghut. Antum bisa buka di buku yang kecil itu halaman 48. Adapun untuk matan teks Arabnya itu di halaman 31. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penyusun risalah al-wajibat ini, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah menjaganya, hafizahullahu ta'ala. Ma'na taghut wa ru'usu anwa'ihi, makna dari taghut, pengertian definisi dari taghut dan para pemimpinnya, jenis-jenisnya. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu.
Nah, ini diantara ciri dari risalah yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Ya, banyak beliau memulai dengan kata-kata i'lam. Nah, diambil dari surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Fa'lam, i'lam artinya apa? Ketahuilah oleh engkau dengan ilmu. Ketahuilah oleh engkau dengan ilmu. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari di dalam babul qauli, babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal, berbuat. Nah, dikatakan oleh para ulama, ilmu itu adalah pemimpin amal. Ilmu itu adalah pemimpin dari perbuatan. Janganlah kita berbicara atau berbuat melainkan di atas ilmu. Bahkan seorang ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan, kalau seandainya engkau harus menyisir rambut, harus ada dalilnya, maka lakukanlah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala merupakan salah satu ulama dari ulama ahlul hadis yang terkenal dan benar. Ya, dikatakan Nabi SAW itu memulai menyisirnya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Tayamun. Ya, yuhibbul at-tayamun fi kulli hal, kata Aisyah radhiyallahu anha, termasuk dalam menyisir dari kanan. Dan biasanya Nabi SAW membagi dua rambutnya, disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nabi Muhammad SAW membagi dua rambutnya, ya, membagi dua rambutnya. Baik, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini adalah fi'il madhi, rahimakallah. Dan fi'il madhi di sini maknanya bukan sesuatu yang telah terjadi. Fi'il madhi di sini maknanya ad-du'a dan mengandung makna iltizam, terus menerus, sehingga semoga Allah senantiasa, semoga Allah selalu merahmatimu. Bukan berarti Allah telah merahmatimu, telah berlalu, bukan. Jadi kalau belajar bahasa Arab tidak, ya, jangan sampai ya karena pengetahuannya bahasa fi'il madhi itu menyatakan perbuatan telah lalu, ini berarti mendoakan ya telah berlalu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini maksudnya apa? Doa. Dan doa di sini mengandung makna terus menerus. Paham ya? Jadi hafizakallah, semoga Allah senantiasa menjagamu. Apalagi? Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai siapa? Sahabat biasanya kan? Nah, baik. Dan di sini ya muallif, yaitu musannif dulu ya, penyusun, yaitu Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi, yang beliau menukil dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau menggunakan rahimaka untuk orang yang hidup. Sedangkan kalau kita lihat di kitab-kitab para ulama, rahimahullah itu mendoakan rahmat itu untuk siapa? Orang yang sudah meninggal. Kalau kita biasanya apa? Almarhum, almarhumah. Ya. Nah, apakah boleh mengucapkan bagi orang yang masih hidup itu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu? Para ulama menjelaskan boleh. Boleh ya? Boleh. Secara umum hafizakallah. Misalkan kita punya ustadz, guru saya, kemudian kita mendoakannya hafizahullah. Syekh Muhammad, ya misalkan yang sekarang Al-Munajjid, ya, hafizahullah. Boleh juga kita doakan rahimahullah. Jadi bukan berarti rahimahullah itu mutlak buat orang yang sudah meninggal. Paham antum? Ini sedikit faedah ya. Anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam
al-kufru bit-taghuti wal imanu billah. Sesungguhnya perkara pertama yang diwajibkan Allah kepada Bani Adam adalah kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Lawannya ya, beriman kepada Allah dan kafir kepada taghut. Ini perkara yang pertama yang diwajibkan Allah kepada hambanya. Dalilnya, wadalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atha fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surat apa? Surat An-Nahl ayat berapa? 36. Ini ayat yang senantiasa diulang-ulang dan antum kalau bisa dihafalkan ya, ini hujjah bahwasanya ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul pada tiap-tiap umat melainkan untuk menyerukan apa? Ani'budullah. Hendaklah kalian, wajib bagi kalian menyembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan menjauhi, menghindar sejauh-jauhnya dari taghut. Fa amma sifatul kufri bit taghut, adapun cara kafir kepada taghut, fa an ta'taqida butlana ibadati ghairillah, adalah dengan meyakini bahwa beribadah kepada selain Allah adalah batil. Jadi cara kafir kepada taghut adalah meyakini bahwa beribadah kepada selain Allah adalah batil. Wa tatsrukaha, dan meninggalkannya, wa tubghidaha, dan membencinya, wa tukaffiru ahlaha, dan mengkafirkan para pelakunya, wa tu'adiyahum, serta memusuhi mereka. Jadi cara kafir, mengkafirkan taghut adalah dengan meyakini bahwa beribadah kepada selain Allah adalah batil, meninggalkannya, membencinya, mengkafirkan para pelakunya, orang-orang yang melakukan perbuatan menyembah kepada selain Allah serta memusuhi mereka. Ini secara asal ya. Jadi tidak ada mungkin seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu menjadikan teman dekat dari orang-orang yang menyembah taghut. Wa amma ma'na al-iman billah, adapun makna beriman kepada Allah, fa anta a'taqida anna Allah huwal ilahu al-ma'budu wahdahu duna man siwahu, yaitu meyakini bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya sesembahan, tidak ada sesembahan selainnya. Wa tukhlisa jami'a anwa'i al-ibadah kulliha lillah, mengikhlaskan seluruh ibadah seluruhnya ditujukan hanya kepada siapa? Allah saja. Wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwahu, dan menafikan dari semua sesembahan selain Allah. Wa tuhibba ahlal ikhlasi wa tuwaliyahum, mencintai orang-orang yang ikhlas. Maksud di sini ikhlas siapa? Orang-orang yang bertauhid. Ya, orang-orang yang bertauhid. Karena lawan dari tauhid apa? Syirik. Dan juga orang-orang yang tidak melakukan riya, karena lawan dari ikhlas apa? Riya. Wa tubghidu ahla syirki wa tu'adiyahum, dan membenci pelaku kesyirikan serta memusuhi mereka. Jadi makna beriman kepada Allah yaitu meyakini bahwa yang pertama, sesungguhnya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang tidak ada sesembahan selainnya. Yang kedua, makna beriman kepada Allah apa? Mengikhlaskan seluruh amal ibadah. Yang ketiga, menafikan
semua sesembahan selain Allah. Yang keempat, mencintai orang-orang yang ikhlas. Yang kelima, al-wala wal bara, al-wala kepada orang-orang yang mencintai Allah, yang ikhlas. Wal bara, bara di situ ya, minasyirki wa ahlihi, berlepas diri, membenci kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan. Wa hadhihi millatu Ibrahim allati sabiha nafsahu man raghiba anha. Dan inilah agama Ibrahim alaihissalam yang barang siapa ia telah membodohi dirinya sendiri. Wa hadhihi hiya al-uswatu allati akhbarallahu biha fi qawlihi ta'ala qad kanat baik qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dalam surat apa? Al-Mumtahanah. Ayat keberapa? Ayat yang keempat. Artinya qad kana lakum uswatun hasanah, sungguhnya telah ada suri teladan yang baik. Uswah hasanah sudah masuk KBBI ya, uswah hasanah, jadi sudah masuk KBBI, artinya teladan yang baik bagi kalian. Pada siapa? Fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan juga orang-orang yang bersama dia. Tentunya yang bersama dia Ibrahim alaihissalam yang beriman kepada Ibrahim dan menjalankan syariat Ibrahim alaihissalam. Yaitu siapa di antaranya? Siapa yang mengikuti syariat Ibrahim? Siapa? Anaknya di antaranya siapa? Istrinya Hajar ya. Kemudian orang-orang yang mengikut beliau, dan ya dari keturunan Ismailah ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum tahu ya, ibadah sholat itu disyariatkan kepada umat siapa secara khusus? Nabi Muhammad saja ya, umat Nabi Muhammad saja. Dan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat langsung dari siapa? Dari Allah, tanpa melalui malaikat Jibril. Tapi secara asal ya, yang membangun ya kiblat itu siapa? Yang membangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim ya. Ada di kisahnya dalam surat Ibrahim ya. Kemudian di akhir-akhir setelah selesai membangun Ka'bah, apa doa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau antum buka tafsirnya itu, Nabi Ibrahim itu sudah beramal dengan ikhlas. Rabbana taqabbal minna. Ini di antara faedahnya bahwasanya kita tidak boleh bangga dengan amal. Yakin kita dengan amal kita tidak boleh. Ya, tapi kita tetap berharap semoga Allah menerima amalan ibadah kita. Dan dari Ka'bah itu ya, yang dibangun oleh Ibrahim, bangunan ya, ada namanya Hijr Ismail, kemudian ada perubahan sedikit ya. Dan sampai sekarang ya, alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala jaga ya ballatan aman thayyiban ya, yaitu Makkah Al-Mukarramah, dan dijaga Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Baik. Ketika apa? Ketika idz qalu liqaumihim, ketika mereka itu Ibrahim dengan kaum-kaum mereka ini mengatakan sungguhnya kami inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian daripada dan juga daripada apa-apa yang kalian sembah min dunillah, selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim dan para pengikutnya itu menyatakan berlepas selain Allah. Dan juga pelakunya juga berlepas diri kepada pelakunya.
kepada kesyirikannya dan juga kepada pelakunya dan juga kepada objek-objek yang disembah. Nanti masuk ke dalam tauhid. Kafarna secara jelas ya. Kami telah dan telah nyata di antara kami dan kalian permusuhan, al-adawah, musuhan. Wal baghdha abadan, kebencian, permusuhan selama-lamanya. Ya. Hatta tu'minu billah. Selama-lamanya di sini ada syarat ketentuannya sampai mereka beriman kembali. Kalau seandainya taubat, beriman, masuk Islam, maka paham ya? Baik, wa taghutu amun, dan taghut itu adalah umum. Ut itu pakai ta ya. Dan ini bukan menyatakan jamak ya. Jamak dari taghut apa? Tawaghit ya. Atau tawaghit ya yang masyhur, tawaghit. Fa kullu ma 'ubida min dunillahi wa radiya bil 'ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih fa huwa taghut. Nah, ini perhatikan makna taghut secara umum, ibadahi, dan dia ridha untuk diibadahi, baik berupa sesuatu yang disembah, min ma'budin atau matbu'in atau diikuti, atau muta' atau yang ditaati, fi ghairi ta'atillah, dalam perkara-perkara selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa jamaknya wa tawaghitu katsira, dan tagut-tagut itu banyak ya. Wa ru'usuhum khamsah, dan pemimpin tagut itu maksudnya paling besar dari tagut itu ada berapa? Khamsah, ada berapa? 5. Al-awwalu asyaitanu ad-da'i ila, jenis tagut yang pertama syaitan yang menyeru untuk beribadah kepada selain. Dalilu qaulu ta'ala, dalilnya dari jenis yang pertama yaitu syaitan yang menyuruh untuk beribadah kepada selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam a'had ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hattaqim. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai bani Adam agar kalian tidak menyembah syaitan. Lihat, syaitan terlihat apa enggak? Dari jenis jin. Syaitan dari jenis jin terlihat apa tidak? Tidak. Antum ingat pertama kaidah ya, ketika disebut kali dimaksud adalah syaitan minal jin.